Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pratama, NIM 2341016.P, mata kuliah Kalkulus 4, video tentang eliminasi Gauss, dosen pengajar Ibu Rita Anggraini, STMT. Eliminasi Gauss. Siapa itu Gauss? Carl Friedrich Gauss 1777 sampai 1855 adalah seorang matematikawan berkebangsaan Jerman yang mempunyai kontribusi besar di dalam bidang geometri, teori bilangan, teori fungsi, dan teori probabilitas. Dia menemukan cara untuk menghitung lintasan asteroid, membuat penemuan dasar di dalam teori potensial, bidang elektromagnetik, dan orang pertama yang menggunakan telegraf 1833. Karena kontribusinya itu, dia mempunyai julukan Prince of Mathematics. Eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan merepresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian, sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Lalu, apa itu eselon baris dan bagaimana bentuknya? Bentuk eselon baris. Suatu matriks memiliki bentuk eselon baris jika memenuhi 3 kriteria berikut. 1. Jika di dalam baris terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Contoh, perhatikan setiap baris pada matriks berikut. 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, min 1, 0, 2, 2, 1. Dari matriks di atas, baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria pertama. Karena elemen-elemen pada baris merah atau hijau tidak semuanya 0, dan bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri di dalam baris tersebut adalah 1. Sedangkan pada baris biru tidak memenuhi kriteria pertama sebab bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri, bukan bernilai 1, melainkan bernilai min 1. Pada baris-baris yang semua elemennya bernilai 0 semua, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Contoh 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 0 yang berwarna merah. Yang berwarna biru min 2, 0, 0, 3, 1, 0, 0, min 1, 0. Dari contoh di atas, matriks dengan elemen berwarna biru memenuhi kriteria kedua sebab terdapat baris yang semua elemennya 0 dan baris tersebut diletakkan di bagian bawah matriks. Sedangkan pada matriks berwarna merah masih belum memenuhi kriteria kedua. Sebab walaupun terdapat baris dengan elemen-elemennya 0, namun baris-baris tersebut tidak dikelompokkan dan tidak diletakkan di bagian bawah matriks tersebut. Pada matriks merah, agar memenuhi kriteria kedua seharusnya. Contoh berikut yang berwarna merah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, 0, 0. Jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka 1 pertama atau utama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dan dari angka 1 pertama atau utama baris yang di atasnya. Contoh yang berwarna hijau 1, 0, 0, min 2, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, dan yang berwarna biru 1, 0, 0, 3, 1, 1, 0, min 1, min 3. Pada matriks hijau sudah memenuhi kriteria ketiga, karena jelas angka 1 pertama dari kiri, pada baris yang lebih rendah letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Contoh 1, 0, 0, min 2, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0. Pada lingkaran 1 pertama baris pertama dan 1 pertama baris kedua letaknya lebih ke kanan. Sedangkan pada matriks biru belum memenuhi sebab terdapat dua baris berurutan yang melanggar.
kriteria ketiga yaitu baris kedua dan ketiga, di mana angka 1 pertama baris ketiga terletak tepat di bawah angka 1 pertama baris kedua. Contoh 100 311 0 min 1 min 3 pada lingkaran baris 1 sudah tepat benar. Baris kedua pada lingkaran seharusnya 1 berada lebih ke kanan. Setelah memahami ketiga kriteria syarat dari bentuk eselon baris, berikut contoh matrik yang mempunyai bentuk eselon baris, memenuhi ketiga kriteria sekaligus. Contoh 100 500 110 000. Dan contoh yang kedua 000 100 200 000 001. Selanjutnya kita akan menerapkan metode eliminasi Gauss dan substitusi balik untuk memecahkan suatu sistem persamaan linier dengan operasi baris elementer. Disarankan sudah memahami penggunaan operasi baris elementer untuk pemecahan sistem persamaan linier. Pemecahan SPL dengan eliminasi Gauss. Contoh 4x dikurang 3y ditambah 10z sama dengan 6. 3x dikurang 2y ditambah 7z sama dengan 3. 2x dikurang y ditambah 5z sama dengan 4. X dikurang y ditambah 3z sama dengan 3. Y dikurang 2z sama dengan min 6. Z sama dengan 4. Eliminasi Gauss plus UB. Pada contoh 4 3 2 min 3 min 2 min 1 10 7 5 6 3 4 1 0 0 min 1 1 0 3 min 2 1 3 min 6 4. Gambaran di atas merupakan ilustrasi proses pemecahan sistem persamaan linier SPL, di mana urutan langkah-langkahnya dinamakan eliminasi Gauss dan operasi yang dilakukan dinamakan operasi baris elementer atau disingkat UB, di mana eliminasi Gauss ini bertujuan membentuk eselon baris. Catatan, pada proses pemecahan dengan metode eliminasi Gauss pada umumnya memiliki macam-macam jalur atau alur operasi yang dilakukan. Misalkan pada langkah awal bisa saja kita menemukan beberapa operasi alternatif dan kita bebas memilihnya. Karena terdapat banyak jalur atau alur operasinya, maka jika Anda mencoba dengan jalur lain, tidak seperti di contoh, kemungkinan Anda akan menemukan bentuk sistem matrik yang berbeda. Namun jangan khawatir, selama operasi yang dilakukan menggunakan operasi baris elementer dan dilakukan secara teliti, maka solusi pemecahan yang didapat akan sama, dan itu merupakan hal yang wajar. Contoh 1, solusi tunggal. Diberikan sistem persamaan linier sebagai berikut. 2x ditambah 5y ditambah 3z sama dengan 1. 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan min 3. X ditambah 3y ditambah z sama dengan 2. Perintah. Tentukan pemecahan sistem persamaan linier di atas dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaian. Mula-mula kita representasikan sistem tersebut ke dalam bentuk matriks. Pada gambar 2 3 1 5 4 3 3 2 1 1 min 3 2. Langkah 1, kita akan membuat satu pertama pada baris pertama dengan beberapa pilihan operasi. 1. Kita bisa menukar baris ke-1 dengan baris ketiga, dinotasikan R1, R3. Dengan mengganti baris ke-1 dengan hasil kali baris ke-1 dengan setengah dinotasikan setengah R1 sama dengan R1. Dari dua pilihan di atas, kita bebas memilihnya. Namun, kita akan menggunakan pilihan yang pertama, yaitu R1, R3, sehingga didapat 2, 3, 1, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1 min 3, 2. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Langkah yang kedua, selanjutnya kita akan menyederhanakan bentuk baris kedua dan ketiga, sekaligus yaitu dengan operasi
min 3R1 ditambah R2, R2, sehingga didapat 132, 345, 123, 2 min 3, 1, 1, 0, 2, 3 min 5, 5, 1 min 1, 3. Kemudian dilanjut dengan operasi min 2 R1 ditambah R3, R3. 102, 100, 3 min 5, 5, 3 min 5, min 1. 1 min 1, 3, 1 min 1, 1. 2 min 9, 1, 2 min 9, min 3. Langkah yang kedua, kita sederhanakan baris kedua dengan operasi min 1 R1 ditambah R2, R2. 113, 54, 15, 256, min 1, min 3, min 3. 103, 5 min 1, 15, 236. Dilanjut penyederhanaan baris ketiga dengan operasi min 3 R1 ditambah R3, R3. 103, 5 min 1, 15, 236, min 1, min 2, min 3. 100, 5 min 1, 0, 230. Contoh 3. Tidak punya solusi. Diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. 3x ditambah 12y ditambah 15z sama dengan 6. 2x ditambah 8y ditambah 10z sama dengan min 6. 4x ditambah 5y dikurang 6z sama dengan min 2. Perintah: tentukan pemecahan bila ada dari sistem persamaan linear di atas dengan metode eliminasi Gauss. Penyelesaian: seperti biasa, kita representasikan dulu ke dalam bentuk matriks 3, 2, 4, 12, 8, 5, 15, 10, min 6, 6, min 6, min 2. Mengingat kembali jika sistem persamaan linear awal pada soal dikenakan operasi baris elementer, maka akan menghasilkan sistem persamaan linear baru yang memiliki pecahan yang sama. Baca kembali pemecahan sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Sehingga jika sistem persamaan linear baru tidak mempunyai solusi, maka sistem persamaan linear awal pada soal juga tidak mempunyai solusi. Sekian video dari saya tentang eliminasi Gauss. Semoga video dari saya dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih.